Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mencoba mengambil darah pasien, yaitu dari bagian fossa kubitinya. Kemudian pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu APD yang akan saya gunakan. Di sini ada hand sanitizer, ada hand scoon, ada spuit dan juga ada jarumnya, ada alcohol swab. Kemudian di sini ada tabung untuk penyimpanan darahnya. Pertama-tama di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan hand scoon. Kecilan. Ya, saya sudah menggunakan APD yaitu hand scoon ini. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengambilan darah, yaitu pertama-tama saya akan mengikat terlebih dahulu bagian lengan tangan atas pasien untuk membuat pembendungan pada vena pasien. Ikatnya jangan terlalu kencang. Kemudian saya akan mencari pembendungannya, yaitu venanya pada bagian fossa kubitinya. Sudah ditemukan, selanjutnya saya akan membersihkannya terlebih dahulu menggunakan alcohol swab. Dengan cara diputar. Kemudian di sini saya akan menggunakannya dengan jarum suntik baru, dengan kemasan baru. Di sini saya akan membiarkan terlebih dahulu sehingga alkohol yang tadi kita bersihkan kering. Ini penggunaan baru. Kita siapkan tabung darahnya. Kita membuka bagian penutupnya. Selanjutnya di sini saya akan mengambil darah menggunakan tangan kanan pasien dengan posisi jarum suntik tidak melayang. Bu, tangannya dikepal-kepal untuk saya bisa lihat. Rileks aja ya Bu. Rileks ya Bu. Saya akan mengambil. Untuk jarum suntiknya tidak melayang, gunakan tangan kanan. Di sini posisikan ke tangan kanan untuk mencoba mengambil darahnya sehingga darahnya udah kelihatan. Ambil darah dengan secukupnya, kemudian ambil alkohol yang kapas yang bersih dan kita tutupkan pada bagian pengambilan pada saat kita menusukkan kulit pada pasien. Kita melepaskannya secara pelan-lahan. Setelah itu, darah yang kita telah dapatkan kita masukkan ke dalam tabung darah untuk kita uji. Kemudian kemasan ini dibuang. Pemeriksaan darah vena telah selesai. Jadi di sini saya akan mengambil kembali darah pasien, yaitu dari darah kapiler, di mana APD yang telah saya gunakan ini dengan menggunakan hand scoon yang baru. Di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu alat yang saya pakai, yaitu menggunakan alcohol swab yang baru, kemudian ada Aquades, kemudian di sini ada hasil 0,1, kemudian ada di sini ada tabung pengencer, kemudian ada pipet, kemudian ada lancet, dan juga di sini ada tabung untuk pengambilan darah, yaitu tabung Sahli. Pertama-tama di sini saya akan meminta pasien untuk memberikan tangannya. Kemudian saya akan menggunakan alcohol swab yang baru ini pada jari pasien untuk membersihkannya terlebih dahulu.
Setelah itu kita biarkan sampai mengering, dimana kita akan menyediakan terlebih dahulu lancet ini, lancet yang baru, masih kelihatan baru. Saya akan membukanya. Nih, cara pengambilan. Di sini alkohol yang telah kita bersihkan tadi telah mengering, pastikan dia telah mengering. Di sini kita akan mengambil pada bagian, kita pijit-pijit dulu. Kita mengambilnya pada bagian ujung jari, yaitu bagian ujung jari tengah. Oke, saya telah mengambil darahnya. Kemudian di sini saya akan menghapus darah yang pertama kali keluar. Setelah itu saya mengambil darah menggunakan tabung sali. Kita kumpulkan darahnya, kita kumpulkan darahnya dan kita menghisapnya dengan tabung sali. Setelah terisi secukupnya, kita biarkan lebih dahulu, kita letakkan dulu, kemudian kita menutup luka pasien yang telah kita tusuk. Setelah itu saya telah selesai mengambil darah kapiler. Selanjutnya saya akan mengambil pemeriksaan dengan menggunakan cara Sahli, dimana di sini udah saya jelaskan terlebih dahulu bahan-bahan yang saya akan gunakan. Terus di sini pertama-tama sini ada tabung pengencer, dimana tabung pengencer ini akan saya isi dengan HCl 0,1 dengan sebanyak 5 tetes sampai terlihat kedua, posisi yang kedua pada jarum, pada tanda yang kedua. Saya akan masukkan 5 tetes. 1 2 3 4 5. Selanjutnya darah yang telah kita peroleh tadi dari darah kapiler, yaitu pada pipet sali ini, kita masukkan ke dalam tabung pengencer. Kita masukkan sebanyak sampai ukuran yang telah kita tetapkan, yaitu 20 milimikron. Sudah tercampurkan. Setelah itu kita biarkan dulu, kita letakkan dulu, kita buang barang-barang yang telah tidak terpakai lagi. Kemudian habis itu kita bersihkan tabung sahlinya dan juga bahan pengencernya menggunakan HCl 0,1. Kemudian untuk pengambilan Aquades ini telah bersih. Kita akan mencampurkan Aquades ini secukupnya ke dalam tabung pengencer yang telah kita beri HCl dan juga darah. Dimana di sini pastikan terlebih dahulu tidak adanya bagian yang menggelembung. Kemudian habis itu kita masukkan Aquadesnya, masukkan. Kita biarkan sampai warnanya terlihat standar, yaitu warna kecoklatan. Dan kita diamkan sampai warna ini standar selama 3-5 menit, dan kita dapat memperoleh darah yang akan kita periksa, yaitu menggunakan pemeriksaan sediaan darah tepi. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu sediaan hapus darah tepi, di mana darah yang telah di sini ada tabung pengencer yang dimana berisi dengan darah dari kapiler. Di sini darah yang telah kita peroleh ini, kita akan menggunakan kaca objek. Ini kemasannya baru, dimana darah yang telah kita dapat ini kita tetes sebanyak 1 tetes. Selanjutnya di sini ada kaca penggeser, dimana ini kemasannya baru. Kemudian kaca penggeser ini kita letakkan di tengah sampai darahnya telah berkumpul, dan kita mulai geser ke bagian belakang sampai sudut-sudut darah telah terkumpul. Setelah itu kita kita dorong ke depan sampai sudah terlihat darah telah terkumpul.
Kemudian setelah kita melihat sudut-sudut ini telah terkumpul dengan darah, kita biarkan di udara sampai ia mengering. Selanjutnya di sini saya akan menghitung jenis, yaitu di mana saya akan menjelaskan pada bagian ini kita akan membuat tabel dulu, di mana di sini ada basofil, kita akan membuat eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit, dan juga ada jumlah sel. Pada setiap ruangan ini kita akan menuliskan nomor 1 sampai 10 dan juga di bagian belakangnya terdapat persen. Dan pada setiap ini kita akan menghitung jenis di bawah mikroskop, yaitu kita akan menghitung seperti gambar seperti ini. Kita akan melihat apakah ada sel basofil, ada eosinofil, ada juga apakah ada sel limfosit, dan juga terdapat batang atau juga segmen, dan juga monosit. Dari hasil yang kita dapatkan, kita akan memasukkan setiap 1 sampai kita hitung pada setiap kotak ini yang kita dapat hasil dari sel-sel tersebut. Dan kita hitung pada persenan ini, pada akhirnya kita hitung apakah ada jumlah pada basofil. Contohnya ini basofil terdapat 1, kita tulis 1, eosinofil kita terdapat 3, batang kita terdapat 6, kemudian ada segmen ada sekitar 49, dan juga limfosit 33, dan monosit 8. Kemudian dari ini kita hitung jumlah selnya, mendapatkan hasil yang ditetapkan harus 100. Oke, baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan perdarahan, di mana di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu. Sini saya menggunakan lancet baru, alkohol set baru, kemudian ada kertas sarin, dan juga ada stout swatch. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemeriksaan pada bayi. Saya akan mengambil dari daun telinganya, sedangkan pada pasien dewasa saya akan mengambil dari darah kapilernya. Pertama-tama pada jari tangan pasien dewasa, saya akan membersihkan menggunakan kapas alkohol baru secara sirkuler. Kemudian ada lancet yang baru, saya membuka. Kemudian saya tusuk pada bagian ujung jarinya. Selanjutnya saya hapus darah yang pertama kali keluar. Kemudian saya mengambil darah berikutnya menggunakan kertas saring setiap 30 detik. Kemudian ambil lagi setiap 30 detik selama 3 menit. Kemudian saya tutup luka pasien menggunakan kapas alkoholnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan masa pembekuan, di mana di sini ada spuit 5 cc yang berisikan darah vena yang telah saya peroleh dari pasien, di mana di sini darahnya telah ada. Kemudian kita masukkan ke dalam 4 tabung yang kosong sebanyak 1 mili. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya kita lihat dari darah yang telah kita masukkan selama 30 detik. Kita miringkan, kita goyang-goyang. Lalu yang kedua juga, ketiga, dan juga keempat. Kemudian kita hitung ini yang tadinya 30 detik per tabung. Jadi kita kalau dijumlahkan semuanya setengah jam untuk mendapatkan hasilnya. Setelah itu selanjutnya kita hitung hasil pembekuan darah pada tabung ini. Baik, selanjutnya sini saya akan melakukan pemeriksaan ramplit atau masa pembendungan, di mana di sini saya menggunakan sphygmomanometer dan juga ada stopwatch yang kita akan hitung selama 10 menit. Memompa sampai 100 mm Hg. Selama 10 menit. Setelah itu saya lepas. Saya akan membuka. Selanjutnya dari masa
pembendungan yang telah kita buat tadi, kita lihat 4 cm dari masa pembendungan sampai daerah fossa cubiti. Apakah pada bagian masa pembendungan ini sampai bagian fossa cubiti ini apakah ada terlihat petik ya? Jika terlihat kita hitung. Tapi jika pada pasien ini telah melakukan masa pendarahan, cukup kita sebenarnya menggunakan sphygmomanometer ini selama 5 menit saja. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu mengecek golongan darah, di mana di sini ada antisera A, antisera B, antisera AB dan juga antisera rhesus. Kemudian di sini ada kertas. Kemudian di sini saya telah mengambil darah dari pasien, yaitu menggunakan dari darah kapiler, dan saya akan menggosokkan darah yang telah saya dapatkan pada setiap golongan yang saya akan campurkan dengan antisera ini. Selanjutnya, setelah darah yang saya telah dapatkan, saya akan mencampurkannya dengan antisera A sesuai dengan golongannya, yaitu antisera A. Saya mengambil lagi antisera golongan B, antisera golongan AB, kemudian antiresusnya saya campurkan. Kemudian di sini saya menggunakan pengaduk sampai telah tercampur darah dan juga antisera yang sesuai. Kemudian kita biarkan sampai dia teraglutinasi. Dan setelah itu kita akan mendapatkan hasil yang akan kita dapatkan. Baik, ini hasil dari tugas saya, yaitu tugas patologi klinik, di mana saya dengan Adi Saragi, NIM 10.016-253, ingin mengucapkan terima kasih dan juga kesempatan yang telah diberikan.